Walil hadiya fatahu fattah wa bil huda. Okey, pada BHB ni boleh ya? Okey, BHB boleh kan? Jangan tenanglah. Acil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah ila yaumil liqa'illah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratal muhtaramin al-a'izza yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, segenap para hadirin sekalian, para jemaah majelis solawat dan zikir tazkiran, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Ustaz Mutahhir sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekarang kita sudah masuk kepada halaman yang ke-10, membahas tentang hadis yang ke-11. Tinggal lagi ni sekoni sedikit-sedikit, yang penting istiqomah ni. Mari pada oleh pada kecepok, dan insyaallah nanti masih diakhiri dengan doa maulid. Sebentar saja membahas tentang hadis yang ke-11. Al-hadisul hadi asyara, adapun ini adalah hadis ke-11 yang diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya. Beliau mengatakan bahwa satu saat, katanya beliau, annahu qala, bahwa beliau mengatakan, qala ja'a aliyun ila baitihi min indin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala ala Fatimah binta Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, ini berkenaan dengan membantu orang lain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Membantu orang lain tanpa pamrih, yang munculnya lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ja'far bin Muhammad, yang diriwayatkan dari ayahnya, yang menceritakan tentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini adalah sepupu Kanjeng Nabi, sekaligus juga menantu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami dari putrinya Rasulullah yang bernama Fatimah Az-Zahra atau Al-Batul. Suatu saat Sayyidina Ali setelah melaksanakan pengajian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pulang ke rumahnya. Maka ketika beliau Sayyidina Ali mole peleman dari Compon, pulang dari rumahnya, pulang dari pengajian ke rumahnya, kemudian beliau bertemu dengan istrinya, yakni Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Saat itu beliau melihat Sayyidah Fatimah Az-Zahra sedang menjahit, menjahit. Maka seketika itu Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertanya kepada Sayyidah Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah, a'indaki syai'un tut'imina ba'laka? Apakah kamu punya sesuatu yang sekiranya bisa membuat suamimu ini kenyang? Artinya kamu punya makanan tidak untuk suamimu? Ini Pak, pertanyaan seorang suami kepada istri. Kemudian dijawab oleh Sayyidah Fatimah. Beliau mengatakan, wallahi ma indi syai'un, demi Allah saya tidak punya sesuatu apapun. Kalau kita Pak bukan anak Nabi, bukan anak Rasul, kayanya luar biasa. Ini anak Nabi Pak, anak Nabi miskin. Jadi sampean bukan anak Nabi miskin, lepas patut Pak, wajar sih miskin Pak. Coba ni anak Nabi, ini ke anak Nabi bayi melarat. Pas sampean bani anak Nabi moro-moro pak temu ngok-ngokan, wah kok terus ogi, kok terus ngobutuyul Pak, ngobutuyul malam Jumat jaga lelen guys. Nah kata buna Sayyidah Fatimah mengatakan, wallahi demi Allah ma indi syai'un, demi Allah saya tidak memiliki sesuatu apapun, walakin hadihi sittatu darahima atani biha Salmanu, akan tetapi saya masih punya uang sekitar 6 dirham, yang uang ini diberi oleh sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Suatu saat Sayyidah Fatimah katanya sedang menjahit, yang kemudian datang yang menjadi sahabat Nabi Muhammad yang bernama Salman Al-Farisi, memberikan sebuah hadiah sebanyak 6 dirham. Lah 6 dirham inilah yang kemudian diberikan oleh Sayyidah Fatimah kepada suaminya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Keluar Pak, Sayyidina Ali keluar, kemudian saat keluar niatnya untuk membeli makanan untuk putra-putrinya, untuk putranya, yakni Sayyidina Hasan dan Husain. Bawa uang berapa tadi Pak? 6 dirham. Kira-kira berapalah sekarang? Namanya bulan ada lah ya. Bawa duit 6.000 rupiah. Yang niatnya mau beli
makanan. Tiba-tiba di jalan Pak ada orang yang teriak. Ketika itu tiba-tiba di jalan beliau Sayyidina Ali bertemu dengan orang wa huwa yaqul man yukridullahal waliyal wafi. Siapakah seseorang yang ingin menghutangkan uangnya kepada Allah Subhanahu wa taala, al-waliya yang maha penjaga, al-wafi yang akan segera melunaskan hutang-hutangnya. Ada orang yang bicara seperti itu Pak di tengah jalan. Siapakah kiranya ada seseorang yang ingin berbaik hati, maksudnya untuk memberikan hutangan kepada saya atas nama Allah Subhanahu wa taala. Lecek dengan Sayyidina Ali Pak yang dengar Pak. Bukan saya yang mendengar Pak. Yang mendengar teriakan ini Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang hatinya lembut, yang hatinya mudah untuk membantu orang lain. Uang yang ceritanya 6.000 tadi Pak, tiba-tiba diberikan kepada orang yang mau minjam tadi Pak. Orang yang mau minjam. Coba sampean Pak, endi 6.000 satu-satunya hanya 6.000, anak belum makan, bini belum makan, sampean belum makan. Kira-kira ada orang mau minjam dikasih Pak? Bo tak beri Pak. Tak ber, wallahi Pak, tak kira beri. Mun beri saya maki Pak, gula guru Pak. Sumpah guru. Tak kira beri. Aba kesosahan kita datang orang kintar mesosah ka. Bo tak kira beri. Karena Sayyidina Ali karramallahu wajhah dikasih Pak. Akhirnya pulang. Lah ketika pulang ditanya sama istrinya, "Mas, Bang, mana belanjaannya Bang?" Katanya tadi mau beli makanan. Akhirnya ketika dilihat tidak ada apa-apanya, "Mohon maaf deh, uangnya dipinjam orang." Apakah marah Sayyidah Fatimah? Enggak marah. Sayyidah Fatimah hanya menangis saja, hanya menangis. Kemudian ditanya sama Sayyidina Ali, "Apa yang membuatmu menangis?" "Tidak, selama beberapa hari ini saya dan anak-anak belum makan." "Ya sudah, kalau sampean belum makan, saya mau pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Saat di jalan mau ngagak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali karramallahu wajhah bertemu dengan dua orang Pak. Ini kalau orang niat ikhlas karena Allah. Ketemu dengan dua orang, bilang sama Sayyidina Ali, "Wahai Ali," yang satu orang nih, orang ini lagi bawa onta. "Wahai Ali, saya ini sekarang bawa onta. Ini saya jual ontanya ke kau seharga 100.000, 100 dirham. Saya jual onta ini sama kau. Wahai Ali, ini onta saya jual ke kau seharga 100 dirham." Kata Sayyidina Ali, "Saya tak punya duit. Cuman saya mau beli onta sampean." "Tak ada, utang tak apa-apa," katanya. "Utang? Oh, kalau kau mau ngasih utangan ke saya, ya silakan. Celo onta Pak dijual murah 100 dirham, 100.000. Dijual murah 100 dirham ini. Diambil sama Sayyidina Ali. Nah kemudian orang yang satunya ini lucu lagi Pak. Tadi kan satu yang nawarkan, langsung bilang yang satunya kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, onta sampean yang tadi beli utang tuh jual ke saya 300. Saya beli 300 kontan." Ini Pak, kalau orang ikhlas mau nolong karena Allah. Jadi kita banyak kerpekeran Pak, nolong ke masjid kerpekeran, nolong ke pontuh kerpekeran. Asolawat atau amolot dan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita lihat malam Senin di Al Aziz banyak ndak yang nyumbang kerpekeran. Paling nyambi kelapa setung, tengki, deki Palembang nyambi karung. Waduh, rugi pesantren Pak. Rugi pesantren. Si nyumbang kerpekeran kadung ngalani ngoreng banyak. Ini kita Pak. Ini kita beda dengan Sayyidina Ali. Bagaimana kita mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak pernah nolong agamanya Allah, selalu minta pamrih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai Pak dari cerita hikmah ini. Kita tunggu malam Senin di Al Aziz. Banyak enggak buah-buahan? Kalau tak banyak berarti tak sukses saya. Jadi dengan cerita begitu Pak, kemudian dapat berapa tadi? 300. Akhirnya 100 dibayarkan utang, tinggal berapa? 200. Nah dengan berkah tadi Pak, kemudian diceritakan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? "Wahai Ali, saya yang mau cerita apa kau dulu yang cerita?" "Wahai Rasul, anta a'lamu minni." Wahai Rasul, engkau lebih tahu daripada saya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bercerita kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai Sayyidina Ali, dua orang tadi itu adalah orang-orang yang memang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang didatangkan untukmu karena engkau telah membantu orang-orang karena Allah Subhanahu wa taala." Ini barokahnya Pak, kalau bantu orang lain lillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nyata-nyata orang itu orang baik, orang itu orang soleh, yang kita bantu adalah
orang yang berada di dalam agamanya Allah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Bantu di jalan Ahmad Yani aja orang selamat, Pak. Apalagi di jalannya Allah, tambah selamat. Nah, ini mudah-mudahan cerita yang seperti ini ada hikmahnya buat kita semua, sekaligus pengumuman untuk para jamaah, para tamu undangan seterjana saya hadir. Insyaallah di malam Senin Pondok Pesantren Salafiyah Al Aziz akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal, yang nasionalnya tanggal 15 malam 16, yang insyaallah akan dihadiri oleh Muballigh Al Habib Muhammad Syafi'i Syahab dari Tanjung Raya. Diharapkan kehadirannya seluruh para jemaah tanpa terkecuali, yang untuk mengantarkan buah-buahan bisa di siang sampai sore hari. Di rumah, oke kan? Oke. Saya andi buahan ngereng, andi kelapa betoron kelapaan, di ceruk betoron ceruk ke, mun andi kelapa sawit pun je betoron. Cukup sekak dinto pemator hutan gula, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Sedikit untuk permintaan dari tuan rumah membacakan doa Maulid. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma